Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irama Yusianti dengan NIM F1C1191036. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas lipid membran sel. Untuk pertanyaan pertama, gambar di bawah ini adalah proses transport pada membran. Apa yang dapat diprediksi dari gambar tersebut? Osmosis adalah perpindahan partikel pelarut dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi melalui membran selektif permeabel. Peristiwa yang terjadi pada gambar di atas adalah molekul air berpindah dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi atau dari kiri ke kanan melalui membran selektif permeabel atau osmosis. Kemudian ion garam berpindah dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah dari kanan ke kiri melalui membran selektif permeabel atau difusi terfasilitasi. Jadi sesuai opsi yang ada, prediksi tentang gambar di atas adalah molekul air berpindah secara osmosis dari konsentrasi rendah ke tinggi. Nomor 2, bagian-bagian yang tertera pada gambar yaitu nomor 1, yaitu protein perifer. Biasa juga disebut sebagai protein intrinsik karena protein tersebut terikat secara permanen pada membran. Nomor 3, yaitu glikolipid adalah molekul lipid yang mengandung gugus gula. Dan nomor 5, yaitu protein integral adalah suatu jenis protein yang membrannya secara permanen menempel pada membran biologis. Nomor 3, di bawah ini bagian sel yang mempunyai fungsi sebagai pengatur sirkulasi zat dari luar ataupun dalam sel, yaitu jawabannya membran plasma. Membran sel atau membran plasma merupakan permukaan luar setiap sel yang dibatasi oleh selaput halus dan elastis. Pengertian membran sel bisa didefinisikan sebagai fitur universal yang memiliki oleh semua jenis sel berupa lapisan antarmuka yang disebut membran plasma, yang memisahkan sel dengan lingkungan sel luar. Nomor 4, proses perubahan dari gambar X menjadi gambar Y disebabkan oleh jawabannya osmosis, karena air dari larutan A masuk ke dalam bagian B karena B bersifat hipertonik terhadap A. Osmosis merupakan kasus khusus difusi. Peristiwa ini merupakan difusi molekul air dari daerah konsentrasi air yang tinggi ke daerah konsentrasi air rendah, yaitu dari daerah konsentrasi zat terlarut rendah atau hipotonik ke daerah konsentrasi zat terlalu tinggi atau hipertonik. Nomor 5, jelaskan perbedaan transport aktif dan transport pasif pada sel serta contoh keduanya. Jawabannya, transport pasif merupakan perpindahan molekul atau ion tanpa menggunakan energi dari sel. Perpindahan molekul tersebut terjadi secara spontan melalui gradien konsentrasi. Contoh dari transport pasif yaitu difusi dan osmosis. Transport aktif adalah transport yang memerlukan energi untuk melawan gradien konsentrasi. Pada transfer aktif terjadi pemompaan molekul melalui membran dan melawan gradien konsentrasi. Contoh dari peristiwa transfer aktif antara lain pompa natrium kalium, endositosis, dan eksositosis. Nomor 6, pernyataan yang tepat mengenai transfer pasif adalah molekul bergerak sepanjang gradien konsentrasi. Transfer pasif adalah jenis transfer seluler di mana zat seperti ion dan molekul bergerak ke bawah gradien konsentrasinya masing-masing. Artinya, zat cenderung berpindah dari area dengan konsentrasi lebih tinggi ke area dengan konsentrasi lebih rendah. Dalam transfer pasif, zat berpindah dari konsentrasi tinggi ke rendah. Transfer pasif adalah pergerakan molekul melalui membran permeabel tanpa mengeluarkan energi kimia. Selanjutnya nomor 7, endositas terjadi pada peristiwa. Jawabannya, endositosis terjadi pada peristiwa pembentukan makanan dalam sel ameba. Endositosis adalah masuknya benda ke dalam sel melalui membran sel. Endositosis merupakan peristiwa transport aktif. Endositosis adalah transfer makromolekul dan materi yang sangat kecil ke dalam sel dengan cara membentuk vesikula baru dari membran plasma. Selanjutnya, proses transfer zat yang menyebabkan perubahan dari Y menjadi X seperti pada gambar di atas karena peristiwa. Jawabannya osmosis, di mana A hipertonis dan B hipotenis. Osmosis berpindah molekul pelarut dari larutan berkonsentrasi rendah atau hipotonik ke larutan berkonsentrasi tinggi atau hipertonik melalui membran semipermeabel. Endosmosis, konsentrasi larutan dari sel tinggi sehingga air masuk ke dalam sel, lisis atau robek membran sel. Eskomosis, konsentrasi larutan di luar sel tinggi sehingga air dalam sel akan keluar atau krenasi dan plasmolosis mengerut. Nomor 9, mekanisme transfer zat yang menggunakan energi adalah
endositosis, pompa air, dan eksositosis atau 2, 4, 5. Endositosis, transfer makromolekul dan materi yang sangat kecil ke dalam sel dengan cara membentuk vesikula baru dari membran plasma. Pompa ion adalah transfer ion melalui membran dengan cara menerapkan pertukaran ion dari dalam sel dengan ion di luar sel. Eksositosis yaitu proses mengeluarkan transfer molekul besar seperti protein dan polisakarida dari dalam sel ke luar sel melalui membran dengan bantuan vesikel. Nomor terakhir, pengangkutan melalui membran secara aktif adalah, jawabannya, gerakan molekul dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Transfer aktif merupakan gerakan ion dan molekul melawan suatu gradien konsentrasi dengan menggunakan energi untuk masuk atau keluar sel melalui membran sel. Energi yang digunakan dalam transfer aktif berupa ATP. Transfer aktif berjalan dari larutan yang memiliki konsentrasi rendah ke larutan yang memiliki konsentrasi tinggi. Kondisi akhir dari transfer aktif adalah tercapainya keseimbangan di dalam sel. Baik, itu saja yang dapat saya jawab. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.